Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Jadi sosmed sekarang itu lagi diramaikan ya sama sosok si Walid ini. Sampai aku heran dan nyari tahu sebenarnya si Walid ini siapa sih? Dan ternyata Walid ini adalah salah satu tokoh fiktif yang berasal dari serial film Bid'ah, yaitu serial film yang lagi kontroversial di Indonesia maupun di Malaysia. Cuman yang bikin aku heran kenapa kok filmnya bisa sampai seramai ini? Apakah memang ceritanya sebagus itu? Atau memang kisahnya yang serelate itu sama kehidupan kita? Jadi nih ya, sebelum aku lanjut ke ceritanya, di sini aku mau disclaimer dulu nih buat kalian yang belum nonton film Bid'ah. Saranku mending nonton dulu aja biar nggak kena spoiler. Dan juga di sini aku nggak mau ikut-ikut memperkeruh suasana yang mungkin ada di luar sana ya. Jadi di sini aku hanya murni memberikan informasi dan juga pandanganku kepada kalian semua. Nah jadi cuy, serial film Bid'ah ini tuh dirilis di Malaysia pada tanggal 6 Maret 2025 lewat platform streaming View. Film ini juga diproduksi oleh Rumah Film Karya Citra milik Erma Fatima, salah satu seorang sineas senior asal Malaysia. Dan sosok yang paling kuat karakternya di film ini yaitu seorang Walid yang diperankan oleh Faisal Hussein yang sekarang itu sudah berumur 57 tahun ya, yang dimana dia ini memang aktor senior asal Malaysia juga. Serial film Bid'ah ini itu menceritakan tentang adanya sekte sesat di Malaysia yang bernama Jihad Ummah yang dipimpin oleh seseorang tokoh yang bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman. Nah ini nih yang bikin aku nggak senang, kenapa kok nama semulia Nabi Muhammad itu disematkan kepada tokoh yang kedepannya itu bakal diceritakan sebagai tokoh yang buruk gitu kan. Kayak nggak sopan banget gak sih? Jadi sekte Jihad Ummah ini tuh mengklaim kalau memang mereka itu mengikuti ajaran-ajaran Islam dengan lurus ya. Tapi dalam prakteknya, mereka itu sangat jauh dari ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh Al-Quran dan juga hadis. Selain itu, si Walid ini pun mengaku sebagai Imam Mahdi, yaitu pemimpin akhir zaman yang akan keluar pada hari kiamat menurut kepercayaan agama Islam. Dan bahkan si Walid ini pun menyetarakan posisinya itu lebih tinggi lagi gitu. Karena para pengikutnya itu diwajibkan ketika berdoa itu harus membayangkan dan menyebut namanya dia. Selain itu juga, si Walid ini pun suka mencuci otak para pengikut-pengikutnya ya. Nah, si Walid ini pun bilang kalau misalkan nih para pengikutnya ada yang mempertanyakan tentang kebenaran dari ajarannya dia, maka dia itu adalah orang-orang yang munafik dan akan dibakar di hari kiamat kelak di api neraka. Dan sampai pada titik itu di mana para pengikutnya juga menganggap kalau keluarga-keluarga mereka yang nggak ikut alirannya si Walid ini adalah orang-orang yang kafir. Nah, saking kedoktrinnya para pengikut-pengikutnya si Walid ini, dia pun menganggap kalau air cucian kakinya si Walid itu adalah air yang suci dan bahkan dia rela untuk meminumnya. Itu kayak jijik banget gak sih? Masa bekas cucian kaki aja harus diminum? Nah singkat cerita, kita diperkenalkan oleh sosok yang bernama Baiduri, yaitu perempuan naif dan sedang kebingungan ya untuk mencari jalan kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa. Nah atas desakan ibunya, dia pun bergabung ke sekte Jihad Ummah ini dan bertemu si Walid. Nah tapi seiring berjalannya waktu, Baiduri pun mulai merasakan kayak ada yang janggal gitu dari ajaran-ajarannya si Walid ini. Sehingga dalam dirinya tuh kayak ada semacam konflik gitu. Apakah dia akan melanjutkan mengikuti ajaran si Walid, ataukah dia harus keluar dan memberontak gitu dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat di dalam sekte ini. Nah Baiduri pun dalam investigasinya itu nggak melakukan tindakannya sendirian, karena selanjutnya kita akan diperkenalkan tokoh baru yang bernama Hambali, yaitu tokoh pemuda tampan yang sudah dianggap anak sendiri sama si Walid ini. Dan mereka berdua pun itu mengumpulkan bukti-bukti ini secara diam-diam ya. Dan pada akhirnya semua bukti pun sudah terkumpul dan terkuak, dan Baiduri merencanakan untuk melakukan pelarian diri nih. Nah tapi melarikan diri dari sektenya si Walid ini tuh susah, nggak semudah itu. Sehingga si Baiduri pun meminta bantuan si Hambali supaya dia bisa keluar. Nah, Hambali juga awalnya merasa ragu gitu untuk membantu si Baiduri ini karena si Walid ini kan memang udah dianggap ayah sendiri sama si Hambali. Dan pada akhirnya si Hambali pun setuju untuk membantu Baiduri nih untuk menumpas kejahatan-kejahatan dan kesesatan yang ada pada sekte tersebut. Nah, pemberontakan pun akhirnya terjadi ya, yang dimana Baiduri dan Hambali ini pun dibantu sama orang-orang yang juga mulai meragukan kepercayaan si Walid ini. Nah, di sini tuh Baiduri mengungkap bagaimana para pengikutnya si Walid ini tuh dipaksa untuk menyembah dia. Dan juga bagaimana perempuan-perempuan disiksa, dan bagaimana ajaran yang diklaim menganut ajaran Islam itu ternyata hanya penyalahgunaan agama doang. Nah dalam posisi ini si Walid pun terpojok dan mengancam Hambali dan juga Baiduri. Dan dia juga mengklaim kalau apa yang dia sampaikan itu adalah perintah Tuhan, dan siapapun yang menentangnya akan masuk ke dalam api neraka. Nah tapi Baiduri dan Hambali ini udah kayak masa bodoh aja lah, jadi mereka tetap melawan dan juga mengecam tindakan si Walid ini. Dan pada akhirnya Walid dan pengikut setianya ini pun ditangkap dan diadili atas tuduhan penyimpangan agama, kejahatan, penyiksaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dilakukan di dalam sekte tersebut. Nah kayaknya sih ada sesuatu yang relate ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya gimana gak relate, ternyata kisah Walid ini itu adalah kisah nyata yang terinspirasi dari kisahnya si produser tadi, yaitu Erma Fatima. Nah sosok Baiduri ini adalah sudut pandang Erma Fatima dalam kehidupan nyatanya dia nih untuk menceritakan kejadian-kejadian yang pernah dia rasakan.
Si Herma Fatima ini bilang kalau memang dulu dia itu pernah bergabung ke dalam kelompok-kelompok agama yang awalnya itu kelihatan benar, tapi ternyata setelah dia masuk itu kelihatan semua penyimpangan-penyimpangannya. Di dalamnya, ia pun menemukan kalau pemimpin kelompok tersebut itu sudah melakukan pelecehan seksual terhadap anggota-anggotanya, yang nggak cuma anggota yang udah dewasa, tapi juga anak-anak remaja, yang dimana salah satu anak remaja itu pun mengaku kalau dia itu sudah disetubuhi oleh para pemimpin sekte tersebut. Sehingga kisah ini pun dijadikan dasar untuk mengembangkan tokoh si Walid dalam serial Bid'ah ini. Ya sebenarnya aku juga nggak yakin 100% ya kalau misalkan cerita ini tuh benar-benar kisah nyata gitu. Karena dalam film itu kan pasti harus memiliki daya tarik dan juga nilai jual. Tapi ternyata serial film Bid'ah ini tuh nggak ada apa-apanya setelah aku cari tahu dibanding kisah-kisah nyata yang ada di Indonesia. Kita flashback ke 1 tahun yang lalu pada Juni 2024. Kasus ini terjadi di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran Indah, Kota Tangerang. Tersangka utama dalam kasus ini yaitu Sudirman berusia 49 tahun sebagai pemimpin panti asuhan dan juga Yusuf Batiar yang berusia 30 tahun sebagai pengajar di sana. Nah, dua orang ini pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan yang terjadi pada anak-anak asuh di panti asuhan tersebut. Nah, kasus ini pun terungkap setelah salah satu korban melaporkan hal ini ke Polrestabes Tangerang ya pada Juli 2024. Nih korban juga masih umur 16 tahun gitu, masih anak-anak juga. Seiring berkembangnya investigasi kepolisian, ada lagi satu orang nih yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Yandi Supriyadi yang masih berumur 28 tahun. Dia ini sempat buron ya sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Polisi ini pun mendata kalau ternyata korban pelecehan seksualnya si Sudirman dan kawan-kawan ini itu nggak hanya terjadi pada anak-anak yang masih balita, tapi juga terjadi pada orang yang sudah dewasa gitu. Dan juga si Sudirman ini melakukan aksinya itu setelah kegiatan keagamaan. Ya salah satunya setelah anak-anak ini tuh selesai sholat tahajud. Dan yang bikin unik lagi itu adalah karena seluruh korban pencabulannya si Sudirman dan kawan-kawan ini adalah laki-laki, bukan perempuan. Yang motifnya adalah karena memang si Sudirman ini dari dulu punya kelainan seksual gitu, alias bencong emang. Ya kamu coba liatin aja gerak-gerik dan perilakunya itu udah kayak nggak laki banget sih anjir. Dan Yusuf Batiar ini salah satu pelaku juga ternyata dulu adalah korbannya si Sudirman saat dia ini masih anak-anak. Salah satu donatur dan kerabat si Sudirman ini yang bernama Ibu Dean Desvi itu mengatakan emang Sudirman ini punya kelainan kayak gitu itu dari SMP, dan bahkan sampai SMA pun temannya si Sudirman ini cuma cewek-cewek doang. Dan yang lebih anehnya pun ketika Sudirman ini didekati sama anak perempuan, dia tuh kayak nggak seneng gitu, kayak marah aja. Ya nggak heran sih, namanya jeruk makan jeruk juga, lu kasih apel ya nggak akan mau, dia maunya jeruk juga. Nah, teman-temannya Sudirman ini sering menanyakan ke Sudirman tentang ya kapan kamu nikah. Tapi Sudirman ini selalu berkelit ya ketika ditanya kapan nikah. Dia selalu bilang kayak, bentar ya aku mau ngerawat ibuku dulu. Tapi ketika ibunya sudah meninggal, dia bilang lagi, bentar ya aku mau ngerawat bapakku. Nah tapi setelah bapaknya meninggal, dia bilang lagi tuh, aduh aku masih sibuk nih ngurusin anak-anak panti. Ya padahal kan kalau nggak mau sibuk urus anak panti, lu nikah, istri lu ajak untuk ngurus panti asuhan tersebut. Kan simple. Dan uniknya lagi nih ya, ternyata panti asuhannya Sudirman itu punya semacam kelas-kelasan gitu. Nah, kelas yang paling tinggi itu diisi oleh anak-anak yang memang mempunyai wajah ganteng, glowing. Jadi intinya itu yang menyenangkan hatinya si Sudirman inilah untuk melakukan aksi bejatnya. Nah, anak-anak ini pun ditreat itu layaknya raja ya. Ya kayak mereka itu dibelikan baju-baju terbaik, dibelikan skincare, dikasihkan iPhone, dikasihkan mobil. Istilahnya itu kayak di grooming lah untuk melakukan aksi bejatnya Sudirman ini biar dia makin senang gitu. Nah, jadi juga Sudirman ini pun ditanyai ya, kenapa kok nggak nyari anak asuh perempuan? Karena ya gimana nanti kalau dia menstruasi, gimana nanti dia menjaga kebersihannya, dan bagaimana juga ketika anak orang ini hamil gitu. Jadi kayak ada aja alasannya untuk mengambil anak-anak laki-laki doang. Karena pembawaannya Sudirman ini yang ramah, baik, dan santun, itu dia sering diundang di acara-acara TV. Salah satunya yaitu di acaranya Hitam Putih Deddy Corbuzier. Nah, dalam salah satu podcast, Deddy Corbuzier pun itu nggak nyadar kalau ternyata si Sudirman ini adalah predator seksual anak yang berkedok yayasan panti asuhan. Pada akhirnya tersangka-tersangka ini pun dapat ancaman pidana 5-15 tahun dan juga denda sebanyak 5 miliar rupiah. Dan setelah itu mereka kan dilakukan tes psikologis nih untuk mengecek kejiwaannya. Ya memang tidak ditemukan adanya penyakit kejiwaan terhadap orang-orang ini. Ya emang tolol aja. Kasus selanjutnya itu terjadi pada tahun 2021 di Pondok Pesantren Madani Boarding School Kota Bandung. Pondok ini itu tujuannya sangat mulia ya, karena pendirinya yaitu Heri Wirawan itu ingin memberikan pendidikan agama secara gratis kepada remaja-remaja putri dari kalangan orang-orang miskin. Seiring berjalannya waktu, kejahatannya Heri pun terkuak setelah salah satu korban itu melaporkan aksi kejahatannya ke Dinas Sosial pada tahun 2021. Nah, dalam laporannya, ternyata si Heri ini sudah melakukan pelecehan seksual dari tahun 2016 sampai 2021. Nah, korbannya si Heri ini berjumlah kurang lebih ada 13 orang yang rentang usianya itu masih 12 sampai 16 tahun.
Ya elah Her masih anak-anak banget juga. Astaga. Nah, dari 13 korban, 8 diantaranya bahkan sudah hamil dan melahirkan anak. Dengan total anak itu ada 9 orang. Yang dimana ternyata si Harry ini melakukan aksinya itu di berbagai tempat ya. Salah satunya ya di asrama, di hotel, bahkan di kantor yayasan tersebut. Dan gak cukup sampai di sini ya, ternyata anak-anak dari hasil kejahatannya Harry ini itu dijadikan alat untuk meminta sumbangan anak yatim kepada orang-orang nih. Bentar aku kayak gak bisa ngomong ini. Iblis kalau ngeliatin si Harry, sungkem dia. Nah, korban ini juga nggak ada yang berani ngelapor ya, karena pada saat itu usianya kayak masih belasan tahun, dan juga Harry ini melakukan ancaman-ancaman gitu. Dan pada akhirnya si Harry ini pun dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Agung pada tahun 2022. Dan juga si biawak satu ini itu diwajibkan untuk membayar restitusi kepada para korban. Nah, singkatnya seluruh asetnya itu kayak disita untuk mendukung masa depan si anak-anak korban ini. Ya cukup lega juga ya dengar hasil keputusan Mahkamah Agung. Tapi tetap aja sih kesian para korban, karena kejadian ini tuh bakal dia ingat seumur hidup mereka. Nah, dari 2 contoh di atas, kita udah bisa menyimpulkan ya kalau ternyata serial film bid'ah ini itu gak hanya serial film drama biasa, tapi juga ada kritik-kritik sosial yang tajam yang ada di dalamnya tuh. Karena memang kejadian di film bid'ah itu sangat-sangat relate, makanya kok film ini tuh bisa rame. Di Indonesia juga ada fenomena-fenomena yang menurutku tuh kayak aneh gitu. Contohnya ini nih, ada orang yang bernama Mama Gufron yang diklaim dia itu bisa pakai bahasa semut, bahasa jin, bahkan bahasa bidadari. Nah, ini tuh ditokohkan dan bahkan dikasih panggung sama sebagian besar orang. Nah, ini orang nggak pernah kelihatan videonya lagi ngaji, ngomongnya juga nggak jelas. Sekalinya ngomong itu cuma bisa bilang, aduh, aku sampai heran kenapa ke orang-orang kayak gini tuh bisa ditokohkan gitu. Dan lucunya lagi, dalam salah satu video ada seseorang yang rela dan ridho dan juga dengan kesadaran penuh itu melakukan ritual transfer ludah sama si Gufron ini ya. Astaga, itu mulut Gufron udah bau Samsung anjing. Terus sebenarnya masih banyak lagi ya kasus-kasus atau fenomena serupa yang terjadi di Indonesia. Emang sih ya, kita itu umat muslim dianjurkan untuk menjunjung tinggi yang namanya adab atau etika. Tapi sih aku pribadi ngelihatnya itu kita mempraktekannya kayak terlalu berlebihan gak sih? Dan aku juga gak ngerti ya apakah saat zaman Rasulullah SAW itu hidup, para sahabat itu melakukan hal yang serupa yang kayak kita lakukan sekarang ini, ataukah memang kita sudah melakukannya secara berlebihan. Nah, makanya kita sebagai manusia itu diberikan akal dan nalar untuk berpikir. Jangan ada orang bisa ngomong sedikit kita tokohkan atau kita jadikan panutan. Nah, sekarang soalnya itu kayak bahaya banget ya. Ada orang yang pintar ngomong agama sedikit dan padahal itu gak ada isinya, dan juga dia tuh sebenarnya nggak tahu apa yang diomongin tapi bisa ditokohkan dan bahkan dikasih panggung sama orang-orang kita. Nah, jadi menurutku ya, orang-orang yang bisa dijadikan pemuka agama itu bukan orang yang dilihat dari nasab atau keturunannya aja, cuman juga dilihat dari latar pendidikan agamanya. Nah, jadi intinya kayak penceramah itu nggak cuman orang yang pintar ngomong doang, tapi juga memiliki pendidikan agama yang bagus dan juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia omongin. Ya, aku nggak bilang ya misalkan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia itu adalah hal-hal yang sesat. Cuman ini menjadi refleksi kita aja untuk pintar-pintar dalam mencari pemimpin atau tokoh agama. Dan juga dari sini tuh kita bisa belajar ya untuk tidak mudah mempercayai doktrin-doktrin orang, apalagi ajakan-ajakan seseorang untuk ikut ke dalam sekte-sekte yang sebenarnya kita itu nggak tahu tujuannya itu apa. Jadi menghormati orang itu emang boleh, tapi jangan dilakukan secara berlebihan. Sebagai umat muslim ini harusnya itu kita mencari pemimpin atau tokoh agama yang ketika kita mendengarkan ceramah mereka itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW, bukan malah membuat kita itu seakan-akan terkesan dan juga emes kepada si penceramah ini sehingga kita itu harus mengagungkan dia secara berlebihan. Dan itulah korelasi antara serial film bid'ah dan kehidupan nyata, yang dimana seakan-akan serial film ini tuh ngomong kalau misalkan apa yang dia sampaikan itu adalah kejadian nyata, dan bahkan sih sebenarnya kejadian nyata itu jauh lebih parah dari apa yang sudah ditampilkan. Nah, kalau kalian punya cerita tentang sekte-sekte sesat yang mungkin belum terblow up oleh media, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar bawah dan kita akan bisa ngebahas bareng-bareng. See you next time. Nah, Hambali pun awalnya ragu ya, karena dia itu udah merasa terikat sama si Walid ini karena dari kecil emang dia hidup di sana dan juga jadi memang si karakter Faisal Hussein. Jadi memang dan uniknya lagi nih ya ternyata